Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pandangan Santo Thomas Aquinas tentang sifat-sifat esensial dari hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hukum yang dibuat dengan akal budi atau rationalis ordinatio. Menurut pandangan Santo Thomas Aquinas, esensi dan inti dari hukum itu berada dalam akal budi dari manusia itu sendiri. Hukum menurutnya sangat berkaitan erat dengan akal budi praktis dan bukan akal budi spekulatif atau teoretis. Akal budi praktis merupakan suatu tindakan yang berkaitan erat dengan aktivitas atau operasi. Sedangkan akal budi spekulatif atau teoretis berkaitan erat dengan penilaian serta definisi. Dalam pelaksanaan tugas akal budi praktis dan spekulatif terdapat peran serta hubungan antara akal budi dan kehendak. Akal budi manusia berfungsi untuk dapat mengidentifikasi bahwa tujuan yang ingin dicapai ialah tujuan yang baik dan berusaha untuk dapat mencapai hal tersebut. Akal budi juga berfungsi untuk dapat membedakan suatu hal yang sungguh baik dan suatu hal yang hanya kelihatan baik. Kehendak berfungsi untuk memerintah apa yang telah diindikasikan oleh akal budi. Oleh sebab itulah, kehendak tidak bekerja sendiri, terlepas dari akal budi. Lalu, poin yang kedua, hukum dibuat untuk kebaikan bersama. Sifat esensial yang kedua yang harus ada dalam sebuah hukum, yakni tujuan hukum untuk suatu bonum comune atau kebaikan bersama. Hukum berasal dari akal budi praktis. Praktis yang dimaksudkan ialah bahwa setiap manusia menuju akhir, yakni kebahagiaan. Tujuan dari sebuah hukum ialah untuk dapat mencapai kebahagiaan manusia. Namun setiap kebahagiaan dinyatakan untuk kebahagiaan yang menyeluruh. Kebahagiaan individu haruslah sesuai dengan kebahagiaan semua orang dalam masyarakat. Oleh sebab itulah, hukum ditujukan untuk kebahagiaan semua orang. Dalam sudut pandang Thomas Aquinas, tujuan akhir dari manusia ialah kebahagiaan. Menurutnya, tujuan akhir dari manusia ialah mengetahui dan mencintai Tuhan yang dieklusikan dari ciptaan irasional. Lalu poin yang ketiga, pembuat hukum. Suatu sifat esensial yang ketiga yang harus ada dalam sebuah hukum, yakni pembuat hukum itu sendiri. Menurut pandangan Thomas Aquinas, hukum harus dibuat oleh mereka yang memiliki tanggung jawab atas hidup bersama. Tidak semua orang memiliki wewenang untuk membuat hukum, karena hukum di satu pihak berkaitan dengan otoritas tertentu dengan fungsinya sebagai pembuat hukum. Menurut pandangan Thomas Aquinas, untuk mengatur segala sesuatu demi suatu kebaikan bersama adalah tugas baik bagi rakyat secara keseluruhan atau seseorang yang adalah wakil seluruh rakyat. Oleh karena itulah, pembuat hukum haruslah bertanggung jawab terhadap rakyat secara keseluruhan, baik rakyat banyak atau seorang personal publik. Menurut Thomas, hendaknya yang membuat hukum dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat. Ia menekankan pula bahwa orang yang membuat hukum adalah orang yang bertanggung jawab atas suatu komunitas dan rakyatlah yang memilihnya. Ia juga menegaskan bahwa orang yang membuat hukum dapat kehilangan otoritasnya dalam membuat hukum karena kehilangan kapasitas moralnya sebagai pembuat hukum, yakni ketika mereka menjadi korup. Lalu poin yang keempat, promulgasi hukum.
Suatu sifat esensial yang keempat yang harus ada dalam sebuah hukum, yakni promulgasi hukum. Menurut pendapat Thomas Aquinas, hukum haruslah dipromulgasikan. Hal ini bertujuan supaya hukum tersebut dapat memperoleh kekuatan yang mengikat, yang adalah ciri khas untuk suatu hukum. Hal ini tentu hanya berlaku bagi setiap pribadi manusia yang telah diperintah oleh pembuat hukum. Hal ini tentu semakin menekankan bahwa hukum hanya dapat berlaku kuat ketika hukum tersebut telah dipromulgasikan. Hukum yang tidak dipromulgasikan bukanlah hukum, karena tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Hukum yang sudah dipromulgasikan dikatakan sah dan legal, karena mengikat semua orang di mana hukum itu berlaku. Hukum yang dipromulgasikan mengikat saat setelah diumumkan dan juga pada masa yang akan datang. Menurut pandangan Thomas Aquinas, dengan adanya pengumuman itu, hukum dapat memiliki daya dan kekuatan yang lebih dominan untuk dapat mengikat dan dapat dilakukan oleh setiap orang di bawah otoritas pembuat hukum. Hukum kodrat manusia tidak perlu diumumkan lagi dalam kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat. Sebab menurut pandangan Thomas Aquinas, hukum kodrat telah nyata dan diumumkan dengan adanya kehadiran manusia di dunia. Kehadiran manusia di dunia merupakan bentuk pengumuman hukum kodrat manusia dari Pencipta. Hukum juga tetap berlaku bagi mereka yang tidak berada di tempat. Sebab menurut Thomas, orang tersebut akan tetap terikat hukum apabila ia diberitahu mengenai hukum yang berlaku di tempat berada. Hukum juga akan berlaku di masa depan sekalipun hukum tersebut telah dibuat di masa lalu. Sebab pengumuman atas hukum tersebut bersifat tertulis dan diteruskan. Lalu poin yang kedua, mengapa gereja membutuhkan hukum? Karena hukum gereja sangat berperan penting bagi pertumbuhan jemaat, menjaga ketertiban jemaat, menjadi teladan bagi orang banyak, dan terlebih-lebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu poin yang ketiga, di mana tempat hukum cinta kasih dalam hukum gereja. Seperti yang kita ketahui bahwa gereja didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus dan lahir darinya. Kristus dan gereja membentuk satu tubuh, dengan Kristus sebagai kepala dan gereja sebagai tubuhnya. Karena itu, Yesus Kristus menjadi dasar, pusat, dan tujuan hidup gereja. Pribadi Kristus dan ajaran Injilnya adalah norma tertinggi di dalam gereja. Ia menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan yang disatukannya dalam gereja. Dengan demikian, hukum cinta kasih yang menjadi intisari Injil, yang menjadi hukum dan norma di dalam gereja, bahkan norma fundamental dan tertinggi. Hal itu ditegaskan oleh Yesus sendiri di dalam Injilnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dengan mengatakan tidak ada hukum lain yang lebih utama, berarti hukum-hukum lain tetap boleh ada, namun posisinya lebih rendah daripada hukum utama itu. Dengan kata lain, hukum-hukum positif manapun
harus mengabdi dan menjabarkan hukum fundamental itu. Hukum cinta kasih lalu menjadi prinsip yang harus menjiwai hukum-hukum lain. Cinta kasih sendiri memiliki makna yang sangat abstrak dan luas, bahkan memiliki nuansa afektif dan subjektif yang menonjol. Hukum tidak menggarap cinta kasih dalam nuansa dibahaskan secara lebih konkret dan real dalam tatanan nilai dan prinsip-prinsip tertentu. Selain itu, demi keselamatan jiwa-jiwa, gereja berwenang untuk memaklumkan prinsip-prinsip moral, juga yang menyangkut tata kemasyarakatan, dan memberikan suatu penilaian tentang segala hal ikhwal insani. Dalam melayani pengakuan dosa, seorang iman menjadi pelayan untuk mengabdi kehormatan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa dalam perkara pidana atau perkara lain yang menyangkut kepentingan umum gereja atau keselamatan jiwa-jiwa.